und Leid divine. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih mengizinkan kami boleh merayakan Natal bersama. Kami tahu semua karena anugerah dan pemeliharaan atas hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk menyadari apa arti makna Natal yang sesungguhnya di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik dan luar biasa hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini 25 Desember kita masih bisa merayakan Natal semua karena anugerah Tuhan. Baik, apa makna Natal yang sesungguhnya bagi hidup kita? Itu penting untuk kita bisa memaknai Natal itu bukan sekedar perayaan baju yang baru dengan kue dan makanan yang berlimpah, bukan hanya itu saja. Ya, kalau memang kita punya silakan, kalau tidak punya juga tidak apa-apa. Apa makna Natal yang sesungguhnya sebenarnya? Yaitu kelahiran Kristus dalam hidup kita. Dia membawa perubahan di hati dan hidup kita. Baik, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 mulai. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20, tetapi karena ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, saudara, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ya, dan tiba-tiba Maria mengandung dari Roh Kudus. Kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, ketika dia ingin menceraikan Maria, lalu malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, ya, jangan kamu takut mengambil dia sebagai istrimu karena dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamai dia Yesus, ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, apa arti kedatangan Kristus ke dalam dunia? Ayat ini dengan jelas berkata, ya, anak itu akan lahir dan dia harus memberi nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu bersama hukuman dosa itu kutuk, ialah maut. Kutuk dosa ialah maut, dan karena itu semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan harusnya kita semua ini binasa. Kita semua harusnya ada di bawah kutuk dosa, yaitu kebinasaan maut yang harus kita terima. Kalau saya berbicara tentang maut bukan berarti kematian, saudara. Ya, semua orang pasti bakalan mati, orang Kristen juga satu saat akan mati. Tetapi kematian kita itu adalah hidup yang kekal bersama Kristus. Tetapi orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dikatakan akan mengalami kematian dan kebinasaan, itu yang namanya maut. Karena itu saudara, hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar apa sih makna Natal dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, supaya kita tidak hanya melewati setiap tahun bulan Desember dengan tanpa mengerti apa makna Natal. Ya, akan lahir seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia yang gelap ini, dunia yang sekarat oleh karena dosa. Yesus Sang Juru Selamat sedang datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Mengapa dosa menjadi hal yang penting bagi Tuhan? Untuk menyelamatkan kita dari dosa itu, saudara.
Saya percaya bagi Tuhan, ya, dosa adalah penghambat untuk kita ini dekat dengan Tuhan. Mengapa penting bagi Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa kita? Yang pertama, karena dosalah yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Allah itu kudus dan manusia itu berdosa. Karena itu kita tidak lagi bisa bersatu dengan Tuhan. Sebab apa? Kita berdosa dan Tuhan itu kudus. Karena itu kita sudah belajar berapa kali di doa malam bagaimana bangsa Israel itu memberontak, mereka hidup dalam ketidaktaatan. Lalu Tuhan itu murka. Bahkan yang tadinya mereka merupakan kekasih-kekasih Tuhan, tetapi akhirnya semua berbalik menjadi malapetaka sebab dosa, ya. Dosa adalah pemisah hubungan manusia dengan Tuhan. Kenapa Yesus datang dan dia benar-benar ingin membereskan dosa manusia, menyelamatkan kita dari dosa itu? Karena yang pertama, dosa adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang masih terus hidup dalam dosa berarti dia belum diperdamaikan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang tidak diperdamaikan dengan Allah karena dia memilih untuk hidup dalam dosa, maka dia adalah musuh Tuhan. Mengapa kita harus diperdamaikan dengan Tuhan, saudara? Karena hanya orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan saja, dia memiliki hubungan yang baik di tengah keluarga, rumah tangga, dan sekelilingnya. Orang yang didamaikan dengan Tuhan akan damai dengan sesama. Orang yang didamaikan dengan Tuhan akan damai dengan suami, dengan istri. Dia akan damai dengan semua orang. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, dia mengalami banyak kecewaan, kepahitan. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Mari saudara kita menyadari akan hal ini. Karena itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita responi? Tinggalkan segala dosa kita. Jangan mau hidup lagi di bawah kutuk maut, kutuk dosa itu. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, dosa begitu penting bagi Tuhan. Karena itu dia ingin membereskan dosa itu dari hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Karena dosa penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosa itu menghambat Tuhan itu mau berkomunikasi dengan kita. Dosa menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebab itulah Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang kedua, kenapa dosa menjadi penting bagi Tuhan dan kita harus keluar dari dosa dan ikatan-ikatan dosa kita? Yang kedua, dosa itu penghambat berkat dalam hidup manusia. Makanya Tuhan berkata, bukan doamu itu, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar seruanmu, tetapi dosa itulah yang menjadi penghalang yang baik daripadamu. Tuhan mau menolong, tetapi karena ada dosa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dosa itu penghalang yang baik atas hidup manusia. Dosa itu menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan manusia. Dosa itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kita hidup di bawah kutuk dan bukan berkat Tuhan. Karena itu saudara, Yesus harus datang ke dalam dunia untuk membereskan dosa saudara dan saya. Dari upah-upah dosa kita sudah dimerdekakan. Karena itu saudara, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, kata firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh dalam kebenaran firman dan jangan dikenakan kutuk dosa lagi, perhambaan dosa. Saudara, ini harinya dan ini waktunya. Ayo keluar dari ikatan dosamu. Kita bersyukur di bulan Desember tahun 2020 Tuhan masih kasih kita kesempatan, ya, hidup. Karena ada orang yang berkata tahun 2020 ini kita hanya masuki 2 bulan saja. Bulan Januari, bulan Februari, selanjutnya bulan corona dan corona sampai Desember ini. Saudara, kalau kita masih ada, itu artinya apa? Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Dia berikan kita waktu dan kesempatan untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Dia berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mencari dan mengejar perkenanannya. Karena itu cuma satu saudara, dengan semua yang terjadi hari-hari ini, apa lagi yang kita mau lakukan? Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, baik kita menjaga sistem imun kita, tetapi jangan lupa menjaga sistem iman kita, saudara, ya. Enggak ada yang bisa kita lakukan. Yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita tahu. Ya, kita harus menjaga dan mengikuti semua protokol pemerintah. Tetapi saya mau tanya saudara, sehebat apapun kita menjaga, ya, kalau memang sudah waktunya kita harus, ya, dipanggil Tuhan, kan tidak ada yang bisa menduga. Jadi sekarang ini kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi selain apa? Meningkatkan sistem iman kita.
Mari kita menjaga hidup kita tetap berkenan di mata Tuhan. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Buang semua dosamu. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menyelamatkanmu dari dosamu. Dosa itu penghambat yang baik dari hidup kita, saudara. Dosa itu penghambat berkat-berkat Tuhan. Dosa itu membuat kita tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, kenapa Tuhan fokus dan ingin menyelesaikan dosa dari hidup kita, saudara? Dia datang ke dalam dunia karena dosa itu pencabut damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin hidupnya damai. Orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin mengalami yang namanya damai sejahtera Kristus, karena Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan yang dunia berikan. Aku memberikan padamu damai yang kekal. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau dilepaskan dari semua ikatan dosa kami. Kami mau mengalami damai sejahtera, karena saudara, kebutuhan manusia di dunia ini yang sangat penting yaitu rasa damai. Orang punya uang banyak pun kalau hatinya nggak damai. Hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang kaya yang tidak bisa tidur, mengalami depresi, sakit lambung, padahal uangnya masih puluhan miliar di bank. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan saudara dan saya damai sejahtera. Dosa adalah pencabut damai sejahtera. Karena itu bereskan dosa, kita mau buang semua itu yang tidak berkenan. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau hidup dalam perkenanan-Mu. Yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita beres dari dosa, saudara? Karena dosa itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Dosalah penyebab semua yang buruk terjadi atas hidup manusia. Kesalahanmu lah, kata Tuhan, pelanggaranmu lah, yaitu yang akan mempengaruhi hidup kita. Bahkan bukan cuma hanya hidup kita, kutuk turun-temurun itu bisa terjadi kepada anak cucu kita kalau kita tidak bertobat. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Biarlah kita mau sadari apa sih makna Natal yang sesungguhnya tahun ini buat kita. Makna Natal yang sesungguhnya adalah peristiwa Kristus datang dan lahir di hati dan hidup kita. Dan Dia membebaskan kita dari dosa. Dan hidup kita dimerdekakan dari setiap ikatan-ikatan belenggu dosa. Hari ini, saudara, di hari Natal ini, mari kita mau buang segala kepahitan. Mari kita mau buang segala amarah. Di hari Natal ini, mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup baru. Apalagi kami akan memasuki tahun yang baru, Tuhan.